Madarion Marlas Niroha Damang Dainang mo Tarlumobi Maho Borku Dot Helaki Nunga ditoro Sirokap ni todimi Imahelaki Dogami Saur matua Ingot main borku Hatani Tuhani Tukso boy disiram coma Pinasara di Tuhan itu hamuna dua Sadamaro hamu Sadamaro hamu Don helaki Ikan berju bahoru Tusi batu ami Asa taridaho ina Naboruni raja Ikan berju oh helaku Tusi batu ami Asa taridaho helaku Anak ni raja
Yang bebas, yang muda, yang sudah, yang manapun boleh. Nama bang, yuk. Setrikan. Ya, di situ enak. Mulai ate madihamu ula nami. Kita namar hawarangi ngaganu bisa nate. Mengabika. Jadi di hula nami jenari nin kami baginda kalimbubu kami sembiring kembaran mergana. Berangkat kalimbubu ku gereja. Lako ngalokan pasu-pasu dirindu raskelandu. Tentu semal adat ngisiban kami secara adat toba kalimbubu kami. Enda i pedalan kami karena bulu cawir kami. Pemindonta totonta gelah cawir perjabun anak kegelengenta. Kita totonta ku dibata. Berbagai kali bubu. Ulah tama-tama sangkut ukur gelai pedalan kami pada alam Bapak Sada Majulan. Siap. Jenari kui botani Parumeta. Sada pengalondo. Jenari man puang kami si tergelar singalo bebere jandai. Mel. Mereka juga arah kemunta. Ensege jenari si tergelar kam krina anak beru ibas jabu sembiring kembaran mergan. Oh, semua wakili. Oh, jenderal. Wakili. Mugome biasa kamdu li dengakin si perlu pese kami karena belu cawire. Gosok krina. Gosok krina. Ujuna lau kita madopakon madala kita bagas doroni Tuhani. Asatiar saluhut dia kaparau nang dalan. Suang-songoni nang pangomot warina mangyu di paujak komparong asaripe beremon pau pomon. Asatiar masalu nabangda moliate mak pasat matu. Tulang. Los pasat kamu mak kami nami tu tulang rorobot nami raja marbun. Gabi mama. Adong dope ama. Gabi mak. Jadi mau lihat mah dihamu dong ai mah pangulani huria nami. Ai dihamu ina. Pangulani huria nami. Sa mana pura tiar nami damang dainangda. Gabi mak. Opel lenga tukar bunga silih. Gelahiban kami lebih itegu kami karena dirindu permen kami ku jabu kami. Ku di kami ya kan? Ya. Pelan-pelan nang, yo, iya, oke, terus ke kiri itu ondunang, oke, iya, oke, tepuk tangan cuy Yasri. Hot maho dihatuao sararion macaro pasu-pasu sia Tuhani di garejai borhat maho boru borhat maho boru rapotani aki siana dua gabesada hamu boru
Gabe mahoro, gabe mahoro, gabe mahoro, rapor helaki. Siana dua cabezada, hamu baru tuhe laki, tumbur Nah, setelah itu masuk ke pertanyaan ke-7B. 7B, pertanyaan kepada pengantin tentang kesediaan menikah. Lalu setelah itu nanti setelah selesai 7C, kita akan melangsungkan prosesi tukar cincin. Nanti setelah prosesi tukar cincin, peneguhan pernikahan, lalu kemudian nanti pemberkatan. Shalom bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena atas anugerahnya kita bisa hadir di tengah-tengah gereja ini untuk membawa atau mengiringi putra dan putri gereja Tuhan, yakni Silangro Formanto Sipanggang dengan Ita Sari Boru sendiri, yang akan menerima pemberkatan pernikahan dari Tuhan pada saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, Bapak Ibu, di acara bagi kita yang menerima buku acara, kita perhatikan acara yang akan kita gunakan adalah acara halaman 7 hingga halaman yang 9. Halaman 7, 8, dan ke-9 perlu kami beritahukan kepada Bapak dan Ibu bahwa di acara halaman 7 nomor urut 2 pada saat forum introitus dan juga doa, kita bersama-sama bangkit berdiri. Lalu kemudian nanti di acara halaman 9 nomor urut 9B pada saat doa persembahan, kita juga akan bersama-sama bangkit berdiri. Terima kasih, demikian pemberitahuan dari kami. Mari kita hening sejenak, kita berdoa kepada Tuhan.
untuk supaya ibadah kita ini berlangsung dalam sukacita. Kita berdoa. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat yang pertama dan yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus kita memulai ibadah ini. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau berbahagia seumur hidupmu. Haleluya, marilah kita berdoa. Melalui Jemaat nomor 379 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah, yang menjadi renungan di ibadah pemberkatan pernikahan
Landro Romanto Sitanggang dengan kita sari sendiri kami ambil dari kitab atau surat Efesus pasal yang kelima ayat 33. Efesus pasal 5 ayat 33, demikianlah bunyi firman Tuhan. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sekali lagi kami bacakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pernikahan atau rumah tangga adalah sebuah lembaga tertua di dunia ini. Sekali lagi, pernikahan atau rumah tangga adalah sebuah lembaga tertua di dunia ini. Pada saat negara belum ada, atau pada saat lembaga-lembaga lain di dunia ini belum ada, tetapi rumah tangga sudah ada. Ini dikarenakan Bapak Ibu, saat Allah menciptakan dunia ini, saat Allah menciptakan manusia laki-laki dan juga manusia perempuan, Ia dengan segera menyatukan pria atau menyatukan laki-laki dengan perempuan itu sebagai suami istri. Ada yang menganggap bahwa ketika mereka dipersatukan dalam suatu rumah tangga, ada yang menganggap bahwa pasangannya itu lebih rendah derajatnya daripada dia. Ada juga yang menganggap bahwa pasangan dia, baik itu suaminya atau istrinya, adalah semacam benda yang dapat diperlakukan dengan sesuka hati. Itu yang terjadi di dalam jemaat Efesus ini, bahwa perempuan atau istri mereka dianggap lebih rendah posisinya dari suami ataupun dari laki-laki. Keadaan yang seperti inilah anak dan inak yang kemudian dikritik oleh Rasul Paulus ketika dia menuliskan suratnya kepada jemaat, kepada orang Kristen yang ada di kota Efesus. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Allah tentang kehidupan suami dan istri, tentang posisi laki-laki dan juga perempuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ketika kita membuka Alkitab, kita melihat bahwa kita mengetahui bahwa seorang perempuan diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk pria. Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk si Adam. Artinya apa? Sebelum kita mengetahui artinya, mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan tidak menciptakan seorang perempuan dari tulang tangan? Iya kan? Tetapi Tuhan menciptakan, Allah menciptakan perempuan itu dari tulang rusuk. Kenapa Allah tidak menciptakan manusia perempuan itu dari tulang kaki? Karena mungkin saja orang akan menganggap bahwa perempuan itu memang pantas untuk diinjak. Karena memang yang menjadi uluan, yang menjadi kepala di tengah rumah tangga adalah seorang suami. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama, dikatakan bahwa seorang istri hendaklah menghormati suaminya. Karena apa? Karena suami adalah kepala di dalam rumah tangga. Nah, yang celakanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali suami ingin dihormati oleh istrinya, sementara dia sendiri tidak melakukan
kewajibannya. Apa yang dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 33? Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Jadi sering orang Kristen itu mencari ayat yang cuma menguntungkan dirinya sendiri. Kalau ada kira-kira ayat firman Tuhan yang menyinggung suami, sampai di rumah istrinya mengatakan, ingat Pak Jamita pendeta tadi, harus kamu lakukan. Katanya kan, asal mana kamu bisa dikatakan sebagai perempuan, sebagai istri yang mengasihi, menghormati suami. Sering terjadi seperti itu, mencari-cari firman Tuhan yang menunjukkan dirinya sendiri. Dan ketika ada firman Tuhan yang menunjukkan bahwa inilah kewajibanmu, pura-pura tidak tahu. Nanti ditengok-tengok kayaknya cocok ini, kayaknya pas ini jadi mamanya anak-anak. Lalu kemudian ditembak berpacaran. Dari mana turun ke hati? Nah, persoalannya ketika cinta datang sudah sampai di hati, jangan lagi dipengaruhi oleh mata. Karena sudah sampai di hati. Maka ketika cinta yang sudah sampai di hati, gunakan kasih. Karena apa? Karena ketika misalnya ya, kalau kamu lihat, bukan tidak ada kursi orang yang cantik di dunia ini, ya kan bro? Ya nak kita, bukan tidak ada laki-laki yang lain selain si tangkang yang di samping ini. Ada lebih banyak yang lebih ganteng, ya kan? Dan yakinlah 5-10 tahun lagi kegantengan kecantikan itu akan berkurang. Jadi ketika kita hanya mencintai, mengasihi seseorang karena rupanya, karena wajahnya, maka rasa sayang, rasa cinta itu pasti akan semakin lama semakin berkurang. Dan kalau itu terjadi di rumah tangga, ketika kita hanya melihat kecantikan dan juga kegantengan orang, maka cinta itu pun semakin berkurang dengan seiring dengan berkurangnya kegantengan dan kecantikan. Oleh sebab itu, janganlah kegantengan rupa itu, kecantikan wajah itu yang menjadi dasar bagi kalian untuk membuka rumah tangga ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara berdua telah sepakat untuk menikah, namun tidak baik bagi orang Kristen untuk melangsungkan pernikahannya seperti orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dengarkan dan renungkanlah dalam hati saudara bagaimana firman Tuhan tentang pernikahan orang Kristen. Setelah menciptakan manusia, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, laki-laki harus meninggalkan ayah bundanya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu lagi. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kemudian Tuhan Yesus berfirman, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu menikah dengan perempuan lain, ia sudah berbuat zina. Dengarkanlah juga apa yang dikatakan firman Allah kepada laki-laki itu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya. Dan kepada perempuan itu ia berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian, para suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Dia wajib mengasihi dan merawatnya seperti Yesus Kristus mengasihi
dan merawat semangatnya. Dan para istri hendaklah berjiwa utuh, suci dan benar, sabar dan lemah lembut, karena demikianlah mereka menghormati suaminya. Haruslah sepasang suami istri hidup demikian, supaya mereka menjadi pujian di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Karena itu, hendaklah kamu berdua senantiasa hidup dalam hikmat Allah, agar pertama-tama mengenal dan pengertian tentang karunia Allah yang sudah dicurahkannya kepadamu. Hiduplah dalam kerendahan dan kesederhanaan hati, saling menopang, saling melengkapi, dan saling mendoakan. Hendaklah segala sifat dan perilaku yang buruk seperti kesombongan, amarah, cacian, dusta, kata kasar dan segala bentuk kekerasan senantiasa saudara hindarkan dari hidupmu sehari-hari. Jadikanlah kasih, sukacita, damai, saling menghargai, dan ketulusan menandai seluruh kelangsungan hidup pernikahan saudara, karena kasih itulah pengikat dari segala yang baik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam pemroman Kosi Tanggal dan juga Pita Sari berusul ini, inilah saatnya kami berikan waktu kepada kalian untuk datang memohon doa restu dari kedua orang tua kalian kepada keluarga Kosi Tanggal dan kemudian kepada keluarga sendiri. Kami persilakan kepada Landro dan juga kepada kita untuk datang kepada mereka memohon doa dari mereka.
Maka sesuai dengan firman Tuhan yang telah saudara dengarkan, saudara telah mengerti dan memahami firman Tuhan tentang pernikahan. Jika demikian, jawablah pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaatnya yang bersekutu hari ini di tempat ini. Sekarang saya bertanya kepada mempelai laki-laki, Landro Formanto Tangga, apakah saudara mau menyatakan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaatnya yang bersekutu pada saat ini bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh memilih saudari Pita Sari Guru Sembiring tunangan ini menjadi istrimu? Apakah engkau mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau akan memelihara pernikahan ini dengan cara hidup yang suci di hadapan Tuhan? Dan apakah engkau akan memaafkan sifat-sifat kelemahannya, terutama bila pada suatu saat kelakuannya kurang baik dan melukai perasaanmu? Apakah engkau bersedia membimbing dan menuntunnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran? Apakah engkau mau berjanji untuk tidak akan menyia-nyiakan dan menceraikannya kecuali karena diceraikan oleh kematian? Jika engkau mau melaksanakan semuanya itu dalam hati yang tulus dan benar, jawablah, ya saya mau, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Ya saya mau, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Selanjutnya saya bertanya kepada mempelai perempuan Pita Sari Guru Sembiring, apakah saudari mau menyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang bersekutu pada saat ini bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh menerima saudara Landro Formanto Tangga tunangan ini menjadi suamimu? Apakah engkau mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau mau berjanji untuk memelihara pernikahanmu sebagaimana layaknya seorang perempuan Kristen dengan kelakuan yang suci dan benar? Apakah engkau akan tetap mengasihinya baik pada waktu kesusahan, sakit penyakit, kemiskinan, ataupun penderitaan? Apakah engkau tidak akan meninggalkannya dan bercerai daripadanya kecuali oleh karena kematian? Jikalau engkau mau melakukan semuanya itu dalam hati yang tulus dan benar, jawablah, ya saya mau, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya.
Firaun menanggalkan cincinnya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Cincin yang diberikan Raja Firaun adalah tanda kasih dan keyakinan hatinya kepada Yusuf. Demikianlah kalian berdua saling mengasihi dan saling percaya di dalam rumah tangga kalian. Kuberikan cincin ini kepadamu, Witasari, Kusubiri, sebagai tanda cinta kasih dan keyakinanku kepadamu. Kiranya Tuhan mempersatukan cinta kasih di antara kita. Amin. Berikan cincin ini kepada Amro Permanto Sitanggang sebagai tanda cinta kasih dan keyakinanku kepadamu. Kiranya Tuhan mempersatukan cinta kasih di antara kita. Amin. Mendengar janji dan kebulatan hati saudara yang saudara ikrarkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya pada hari ini, maka sebagai tanda keteguhan dan kesungguhan dan setia saudara, hendaklah saudara berdua saling bersalaman. Saya adalah hamba Tuhan yang membawa firman-Nya kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus saya berkata, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami persilakan kepada Bapak Selamat untuk menyampaikan kata dari Bapak atas kebahagiaan sekaligus keberkahan permintaan yang alat berbahagianya kita berbahasa lagi juga jemaat yang hadir di gereja ini menyaksikan pemberkatan pernikahan yang berbeda. Selamat menempuh hidup baru Roh Permanto Sitanggang dengan kita sehari itu sendiri. Tanda rasa sukacita jemaat kita sekalian, kita memberikan satu pengajaran Alkitab beserta dengan kehidupan yang di dalamnya ada dasar dari pernikahan kudus pria. Efesus 5 ayat yang ke-33, hai suami, kasihi istrimu. Hai istri, hormati suaminya. Selamat berbahagia roh, selamat berbahagia Ina, dan nyanyikan terus Ibu Jemaat nomor 318 yang katanya saatnya adalah berbahagia sebuah rumah tangga apabila Yesus Kristus menjadi tamu yang selamat Ina,
saudara. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan oleh Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati kamu hari ini, esok, dan sampai selamanya.